耶和华早晨，早晨，你必听我的声音。耶和华早晨，早晨，我必向你称明。哈利路亚，哈利路亚，我的心意要尽心，哈利路亚，哈利路亚，我的心意要尽心。凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼欢呼。愿那爱你名的人，都靠你名欢喜。啦啦啦啦啦啦啦，主啊，我爱你。爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，主啊，我爱你。我爱你。耶和华早晨，早晨，你必听我的声音。耶和华早晨，早晨，我必向你称明。哈利路亚，哈利路亚，我的心意要尽心，哈利路亚，哈利路亚，我的心意要尽心。凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼欢呼。愿那爱你名的人，都靠你名欢喜。啦啦啦啦啦啦，主啊，我爱你。爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，主啊，我爱你。我爱你。想要给自己机会认识你，常听别人提起，让我很好奇。他们说你很真，很有能力，想能亲身经历，所以现在我在这里。是否可以让我感受你的真，帮助我展开崭新的旅程？如今我把心门打开，欢迎你进来，带领我进入你
要给自己机会认识你，常听别人提起，让我很好奇。他们说你很真，很有能力，想能亲身经历，所以现在我在这里。是否可以让我感受你的真，帮助我展开崭新的旅程？如今我把心门打开，欢迎你进来，带领我进入你的同在。可以让我感受你的真，帮助我展开崭新的旅程。如今我把心门打开，欢迎你进来，带领我进入你的同在。如今我把心门打开，欢迎你进来，带领我进入你的同在。Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Sebab itu marilah kita dalam penuh keberanian menghampiri mata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《救主耶稣万福源头》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dan pujian Tuhan Yesus sumber berkat. Yeah.
Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan setia Tuhan, dan atas kasih dan penyertaan juga Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat hadir di tempat ini untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan acara ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga di tempat tiang kami dapat berlanjut dengan maksimal Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kiranya firman-Mu dapat bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, setiap jemaat kami Tuhan, supaya mereka dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini pandemi COVID semakin memulihkan Tuhan, dan kami tak bersyukur Tuhan, karena justru melalui pandemi Tuhan kami semakin dikuatkan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《解我测恩福》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendahkan hati, mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Jadikanlah aku saluran berkat.
夫所书第4章32节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. 我们一起来念。并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 我们一起来祷告。这边天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的同在，也谢谢你再次给我们机会来敬拜你。虽然以线上的方式，让我们能够来亲近你，聆听你的声音。主，这个时候我们首先以谦卑的心，甚至破碎的心来到你面前。我们要承认我们是个罪人，我们承认在我们每一天的日子里头，我们常常得罪主，得罪别人。我们常常忽略你的存在，忽略你的大能，我们常常不听你的话，自以为聪明。天父上帝，我们在这恳求主，借助你的宝血，借助你牺牲的爱，再次更新我们，赦免我们一切的过犯。主啊，求主也不断来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，成为你的见证人，也成为众人的祝福。谢谢你已经垂听我们的祷告，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免了我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离恶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dan rasul ini. 使徒信经。 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由从真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。 审判活人死人，我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣母相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来听经文。 Mari kita beresponsornya. 上帝的恩赐，我们这许多人在基督里成为一生。 互相联络做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐各有不同，或说一言，就当按照这信心的程度说一言；或做指示，就当专一指示；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的。 就当专一劝化，施死的就当诚实，治理的就当殷勤，怜悯人的就当甘心。Karunia-karunia Allah. Demikianlah juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang menggantikan sesuatu,
hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Rongya Song. Saat ini kami persilakan saudara Mina untuk mempersembahkan sebuah pujian. Suara lonceng gereja Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat kepada kita semua. Saya mengharapkan kita tetap mau sendiri di dalam masa pandemi ini dan
tetap sehat selalu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, Bapak yang selalu menjaga dan menyertai kami hingga pada hari ini, kami serahkan waktu di dalam pembelajaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, dan melalui firman-Mu sendiri Engkau mengajar, membimbing, bahkan menghajar kami. Bapak, kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya ke dalam pimpinan-Mu. Berkati hamba-Mu yang kami nyampaikan dengan segala keterbatasan yang ada, biarlah hanya firman-Mu saja yang diberitakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali satu tema, yaitu tentang talenta. Mungkin kita sudah pernah sering mendengarkan apa itu talenta, tapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita kembali disegarkan, dibuka pikiran kita, sehingga kita lebih paham bagaimana kita seharusnya bersikap dengan talenta-talenta yang kita miliki. Bahkan talenta-talenta tersebut kita tahu berasal daripada Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan tampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang talenta.
Tentu yang terlintas pada pikiran kita adalah apa yang menjadi sesuatu yang begitu spesial yang kita miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kita akan berpikir bahwa talenta itu sepertinya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Apa yang tidak ada pada saya dan apa yang sudah ada. Apa yang saya tidak punya dan apa yang saya punya. Kita cenderung menganggap talenta sebagai alat yang dapat memuaskan keinginan dan ambisi kita sendiri. Bahkan ketika kita merasa kita tidak memiliki talenta sesuai dengan keinginan kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan talenta itu semata-mata untuk memuaskan ambisi pribadi kita. Tetapi apakah pemikiran kita atau anggapan kita tentang talenta seperti yang di atas tadi, seperti yang selama ini kita pikirkan itu sudah benar? Oleh sebab itu, marilah kita kembali pada Alkitab untuk bersama-sama melihat dan mencari tahu apakah talenta itu. Bagaimana kita harus menyikapi dan menggunakan talenta yang ada pada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kamus Alkitab, talenta itu adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal atau disamakan 34 kg. Sedangkan dalam perjanjian baru, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya. Satu talenta itu 6.000 dinar. Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, talenta diartikan sebagai pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Berapa nilai talenta dalam kitab suci jika dirupiahkan sekarang? Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, satu talenta yang disebutkan dalam Injil Matius 25 sampai ayat 14 sampai 20. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 22 sampai 27 adalah ukuran berat setara dengan 34 kg. Nah, jika dihubungkan dengan sistem pembayaran zaman itu yang menggunakan perak, maka satu talenta adalah 34 kg perak. Harga perak per gram sekitar 13.000 per gram. Sehingga satu talenta bernilai kira-kira 442 juta. Ini jawaban pertama. Nah, jawaban kedua adalah dengan membandingkan dengan upah pekerja. Di masa Tuhan Yesus, upah pekerja per hari adalah 1 denarius. 1 denarius adalah 1 koin perak seberat 3,9 gram. Jadi satu talenta adalah setara dengan 23,9 tahun upah harian pekerja. Nah, asumsi menggunakan UMR Jakarta di tahun 2019 sekitar 3,9 juta per bulan, maka satu talenta setara dengan 3,9 kali 12 kali 23,9, itu kira-kira 1,2 miliar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan heran dalam perumpamaan Yesus, Sang Tuhan marah kepada hamba yang tidak mengusahakan talentanya. Bayangkan ada pemodal menitipkan 1 miliar kepada kita. Tentu saja pemodal mengharapkan bunganya. Nah, dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta, kita diajar untuk mengerti arti talenta yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita diajar untuk melihat bagaimana cara kita menyikapi talenta yang ada pada kita. Dalam perumpamaan tentang talenta ini, Tuhan Yesus bukan ingin berbicara semata-mata tentang talenta dalam arti ukuran uang 6.000 dinar. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan talenta untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba dalam konteks kerajaan Allah. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dan bisa kita renungkan dari perumpamaan tentang talenta yang ada dalam Injil Matius
pasal 25 ayat 14 sampai 30 ini. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang diberikan talenta. Tidak ada satupun orang yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi jelas dia memberikan talenta kepada tiap-tiap orang. Tidak ada seorang pun yang tidak diberikannya talenta. Yang kedua, setiap talenta itu berasal dari Tuhan. Dia yang memberikan talenta itu kepada kita. Kita tidak dapat memaksa dan memerintah dia untuk memberikan talenta sesuai dengan keinginan atau ambisi kita. Dia yang mempunyai talenta, maka sepenuhnya dia yang berkuasa untuk menentukan dan memberikan talenta itu kepada kita. Tapi satu hal yang pasti, dia mengetahui kemampuan kita, sehingga dia memberikan karunia talenta itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Yang ketiga, Tuhan tidak hanya menitipkan hartanya atau talentanya begitu saja. Tuhan menuntut tanggung jawab kita untuk menggunakan dan mengembangkan talenta yang diberikannya kepada kita. Tuhan tidak melihat jumlah dari yang kita dapatkan, tapi Tuhan melihat bagaimana sikap dan tanggung jawab kita untuk menggunakan talenta yang telah Dia berikan untuk kita. Seperti dalam Matius 25 ayat 21 mengatakan demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang keempat, setiap orang yang tidak menggunakan dan mengembangkan talenta yang telah diberikan kepadanya dengan benar, maka talenta yang telah diberikan dan yang ada padanya akan diambil daripadanya. Seperti Matius 25 ayat 29 mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan yang kelima, talenta yang diberikannya kepada kita itu mempunyai maksud, yaitu untuk memperluas kerajaannya. Dalam Matius 25 ayat 27b di sana mengatakan, supaya di sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini 5 poin yang bisa kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan memberikan kita talenta sebagai alat untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Apapun juga talenta yang diberikannya kepada kita, haruslah kita pergunakan dengan tujuan untuk membangun kerajaannya dan membangun sesama kita. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 di sana mengatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang pemazmur, yang lain mengajar, atau pernyataan Allah, atau karunia berbahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dengan demikian, sekarang kita telah mengetahui arti talenta yang dimaksudkan dalam perumpamaan talenta. Talenta adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah dalam rangka memperluas kerajaan Allah.
Talenta yang telah diberikan kepada kita bukan untuk kita simpan ataupun kita pergunakan untuk kesenangan pribadi atau ambisi pribadi kita, melainkan harus kita pergunakan untuk pekerjaan Allah di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita ada yang bertanya, jika demikian apakah beda antara talenta dengan bakat? Nah, bakat dalam bahasa Inggris memang disebut talent, ya. Dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai talenta memang. Tetapi arti istilah bakat sebenarnya tidak sama dengan talenta seperti yang ditulis dalam Alkitab. Karena istilah talenta dalam Alkitab, misalnya dalam perumpamaan tentang talenta, tidak berbicara tentang bakat, melainkan satuan nilai uang pada zaman itu yang setara dengan 6.000 dinar, yang jika dirupiahkan sekitar 1,2 miliar. Nah, talenta lebih cocok bila diartikan sebagai sejumlah modal yang Tuhan titipkan pada diri kita. Dalam perumpamaan tentang talenta, kita tahu bahwa ada yang dititipkan 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Nah, artinya memang modal setiap orang tidaklah sama, namun tugas dan tanggung jawabnya sama, yaitu masing-masing harus mengupayakan modal tersebut agar berbuah atau berlipat ganda. Di dalam bagian Alkitab lain dikatakan bahwa barang siapa diberi lebih juga akan dituntut lebih. Artinya, bila seseorang dititip oleh Tuhan modal dalam jumlah besar, maka Tuhan pun akan menuntut modal tersebut kembali dalam jumlah yang besar. Contoh sederhananya adalah demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bila seseorang memiliki banyak kemampuan, maka dia tentu dituntut lebih banyak dibanding orang lain yang hanya memiliki sedikit kemampuan, bukan? Demikian pula bila seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan banyak, kepadanya pun akan dituntut untuk menghasilkan karya atau buah sesuai dengan modal pengetahuan yang dimilikinya tersebut. Di sini terdapat unsur keadilan. Barang siapa memiliki banyak akan dituntut banyak pula. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali pada pengertian bakat. Bakat umumnya diartikan sebagai sifat atau kecenderungan bawaan dalam diri seseorang yang diperolehnya karena faktor keturunan. Memang masih ada banyak perdebatan mengenai hal ini. Benarkah kemampuan seseorang itu ditentukan oleh bakat atau secara alami, atau oleh pembentukan lingkungan, pengaruh lingkungan tersebut? Nah, selain itu juga muncul pertanyaan lain. Kalaupun kemampuan seseorang ditentukan oleh bakat yang dibawanya sejak lahir, bisakah kita mengenali bakat tersebut? Dan masih ada satu sanggahan lagi sehubungan dengan teori tentang bakat. Kalaupun seseorang berbakat melakukan suatu hal, namun bila ia tidak melatih diri dan secara serius mengembangkannya, apakah bakatnya tersebut bisa tumbuh menjadi keahlian atau menjadi suatu kompetensi? Nah, ujung-ujungnya adalah tidak terlalu penting sebenarnya bakat itu ada atau tidak, ataukah bisa dikenali sejak dini atau tidak. Karena ada hal lain yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita bisa melatih dan mengembangkan diri agar bisa memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu yang kelak bakal berguna, baik untuk diri sendiri maupun untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu ada juga yang bertanya. Pertanyaannya dengan kata seperti ini: jika talenta berbeda dengan bakat, bagaimana dengan karunia? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karunia memiliki pengertian yang sama sekali berbeda dengan bakat ataupun talenta. Karunia adalah suatu kemampuan tertentu, kemampuan khusus
yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya dengan tujuan khusus pula, yaitu agar orang percaya tersebut dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan tugaskan baginya semasa hidupnya di dunia ini. Kita tidak bisa memilih karunia jenis apa yang kita inginkan. Kita juga tidak bisa meminta pada Tuhan agar diberi karunia X atau karunia Y. Ya, nggak bisa. Karena karunia diberikan oleh Roh kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendaknya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 diterang mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dewasa ini mulai muncul beberapa topik seminar dan pengajaran untuk membantu orang-orang percaya mengenali karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam diri mereka. Ada beberapa versi yang muncul dan semuanya mendapat sambutan yang baik dari kalangan orang percaya. Namun ada juga yang mengkritik seminar semacam ini. Nah, berikut ada satu dari antaranya seperti ini. Apakah Anda mengetahui persis karunia rohani Anda sehingga Anda bisa melayani dengan efektif sesuai dengan kehendak Tuhan? Itulah pertanyaan yang sering terdengar jika ada seorang awam yang ingin melayani di dalam gereja. Lalu ditanyakan lagi, tes karunia rohani. Pertama mendengar seminar ini, saya secara pribadi cukup antusias. Seminar diadakan di sebuah gereja. Setelah mendengar penjelasan Alkitabiah dari pembahasan karunia rohani ini, tibalah saatnya untuk mengadakan tes karunia tersebut. Saya pun mencoba mengisi angket tersebut. Baru mulai mengisi, saya sudah tidak berminat meneruskan karena pertanyaannya sepertinya mengisi kuis. Ya, seperti ini. Seperti apa diri Anda? Dan apa yang Anda sukai? Jadi hampir semua pertanyaan berpusat kepada apa yang saya suka lakukan. Di mana minat saya? Apa yang orang lihat dari kelebihan saya? Jadi yang saya pertanyakan adalah apa dasar Alkitab dari tes karunia seperti itu? Lalu apakah pertanyaan yang egosentris begini adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pertanyaan apa yang saya suka lakukan sudah pasti apa yang Tuhan kehendaki? Apakah mungkin Tuhan memberikan karunia yang saya sendiri tidak suka lakukan? Apakah melakukan tes karunia rohani dapat menentukan karunia rohani kita? Mungkin kebanyakan dari kita berpendapat ya. Meskipun kebanyakan juga meragukan bahwa kita akan benar-benar mengetahui dengan pasti karunia rohani kita. Apa yang akan terjadi jika selama ini saya sudah mengajar dalam gereja, ternyata saya sudah melakukan tes karunia, saya ternyata mempunyai karunia rohani yang lain? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahkan sebelum ia dijadikan sekalipun, bila kita memiliki minat akan hal-hal tertentu, itu pun bukan kebetulan, melainkan Tuhan sendiri yang telah menitipkannya dalam hidup kita dengan tujuan yang indah, yaitu untuk menggenapkan rencana Tuhan. Jadi, upaya untuk mengenali karunia rohani tidaklah salah. Dalam pengertian bila kita sungguh-sungguh termotivasi dan ingin untuk mengenali diri dengan lebih baik. Tetapi dengan menggunakan tes untuk mengenal karunia semacam ini seperti layaknya sebuah ramalan bintang, itu yang tidak tepat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengenali karunia rohani penting. Demikian pula dengan pengenalan akan bakat minat. Tetapi jangan sampai kita terpaku seolah-olah dalam hidup ini yang harus kita kejar adalah menemukan apa karunia rohani kita
agar kita jangan salah melayani. Atau apa bakat minat kita agar nanti tidak salah pilih profesi. Tidak, jangan demikian. Hidup ini terlalu singkat bila dijadikan semacam lomba cari tahu tentang diri kita. Tuhan tidak sedang memberikan kepada kita sebuah teka-teki untuk kita cari tahu jawabannya. Alkitab memberikan petunjuk praktis yang amat sederhana, yaitu apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Kita baca di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, artinya kalaupun kita masih ragu-ragu akan jenis karunia rohani kita, maka jalanilah hidup ini dengan apa yang bisa kita lakukan, dan lakukanlah dengan tetap semangat. Tetap jalan, tetap maju, dan lakukan pekerjaan itu dengan segala kesungguhan hati. Tetaplah berkarya dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena saat kita berjumpa kelak dengan Tuhan, Ia tidak akan bertanya pada kita, jadi apakah kamu sudah berhasil menemukan karunia roh yang kuberikan padamu? Tidak, Tuhan tidak akan bertanya hal ini. Nah, dari beberapa pengertian akan talenta, bakat, dan karunia, bisa kita mengambil satu kesimpulan, bahwa sebenarnya bakat dan karunia adalah bagian dari talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Modal yang Tuhan berikan agar kita mengembangkan dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan nilai dari kehidupan kita adalah apakah sepanjang umur kita di bumi ini kita telah melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang Ia titipkan bagi diri kita. Dengan talenta yang berbeda-beda di dalam pribadi setiap manusia yang berbeda-beda, apakah kita telah mengembangkan talenta tersebut untuk memperluas kerajaan Allah? Dan tentunya dengan talenta yang kita miliki, apakah sudah kita gunakan menjadi berkat bagi banyak orang? Atau sebaliknya, kita seperti hamba yang ketiga, yang hanya menyimpan talentanya saja tanpa menghasilkan buah yang pada akhirnya dicampakkan oleh Tuhan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, baiklah kita fokus pada hal-hal yang seharusnya kita lakukan dengan modal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita mengembangkannya secara sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kita kekuatan dan semangat dalam mengerjakan baik itu pekerjaan maupun pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Bukan kepada manusia, tetapi tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kembali Engkau menegur kami, membuka wawasan kami, pengertian akan talenta. Benar Bapa, di dalam pribadi kami masing-masing Engkau sudah memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan Engkau meminta pertanggungjawaban kami atas apa yang harus kami lakukan. Bapa, biarlah Engkau yang terus mengajar kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa bertanggung jawab penuh kepada Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melalui talenta tersebut terus berbuah, berkembang, dan menjadi berkah bagi orang banyak. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan pribadi kami, keluarga kami, tugas dan pelayanan kami hanya ke dalam pimpinanmu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，诉主恩典，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian hitung berkat-Mu untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
Mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami masih dapat melaksanakan ibadah. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan tersebut dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，同心侍奉主。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dan pujian bersatu hati melayani Tuhan. Thank you.
结束今天早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kita terus diberkati Tuhan dan terlebih melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin memiliki satu wawasan yang baru dengan talenta. Bagaimana kita menjalankan talenta yang sudah Tuhan titipkan di dalam diri kita masing-masing. Dengan kemampuan kita masing-masing, kita memberikan yang terbaik, kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya terus mengimbau, marilah kita tetap rindu untuk datang kepada Tuhan, secara khusus di hari Minggu, beribadah kepadanya, belajar firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima setiap hari, marilah kita juga jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita yang bisa kita transfer ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan aplikasi OVO bisa langsung men-screenshot pada QR yang sudah tersedia dan akan langsung tertransfer ke bendahara gereja kita. Percayalah, pada saat kita memberikan dengan ikhlas, tulus dan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Untuk sementara ibadah onsite terbatas kita hentikan berhubung karena kondisi pandemi kita yang belum meredah. Masih banyak korban-korban yang berjatuhan. Bahkan jemaat-jemaat kita sebagian juga ada yang terpapar. Jadi untuk sementara ibadah onsite terbatas ini terpaksa kita hentikan. Walaupun demikian, saya tetap mengharapkan pada kita semua jangan kecut hati, jangan tawar hati. Marilah kita tetap giat dan kita semangat untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun harus dari rumah kita masing-masing melalui online. Dan kita akan terus berdoa, ya, kita akan terus berdoa, mohon Tuhan berbelas kasihan dan kiranya pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul bersama di aula untuk beribadah bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, vaksin penting bagi diri kita. Bagi kita yang belum menerima vaksin, dengan link yang sudah ada tersedia, mohon segera mendaftarkan diri dan menunggu jadwal yang diberikan. Dengan kabar vaksin pertama yang ada di Rumah Sakit Metodis belum ada stok. Jadi
saya harap bagi kita yang menggunakan link ini, yang sudah mendaftarkan diri dan belum mendapat kabar, bersabarlah. Atau jika Bapak Ibu mendapat kabar dari instansi yang lain atau rumah sakit yang lain atau badan-badan yang lain, organisasi yang lain ada tersedia vaksin, silakan Bapak Ibu bisa langsung ke sana. Jadi tidak perlu lagi menunggu kabar dari rumah sakit metodis. Jadi ya siapa lebih cepat ya lebih bagus sih. Jadi marilah kita terima vaksin dengan sebaik-baiknya. Tentu setelah menerima vaksin bisa saja masih terpapar, tetapi kemungkinan untuk sembuh itu pasti persentasenya lebih besar daripada orang-orang yang belum menerima vaksin. Jadi jangan takut menerima vaksin. Kalau efek-efek samping itu ya biasalah. Jadi percaya Tuhan memberikan vaksin ini juga untuk kita dan kita bisa menerimanya dengan sebaiknya. Kemudian dari gereja-gereja Tionghoa secara khusus yang ada di Sumatera, mereka sudah membentuk satu satgas, yaitu tim peduli COVID-19 yang dinamakan Satgas COVID-19 Samaria. Jadi di sini bagi jemaat yang terpapar COVID dan butuh bantuan mengenai tempat isoman, rumah sakit rujukan, mobil ambulans, dokter untuk konseling, tabung oksigen, obat-obatan, serta proses kremasi dan pengebumian dan lain-lain yang berhubungan dengan COVID-19 ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Jadi saya yang akan berhubungan dengan mereka dan berusaha untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita terpapar COVID, jangan takut, jangan panik, ya. Tidak ada masalah. Tuhan akan terus menyertai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus mengikuti persekutuan doa yang diadakan di gereja kita setiap hari Selasa malam jam 7.30. Selama ini kita hanya melalui online YouTube, dan untuk hari Selasa ini kita akan coba secara live, ya, secara live dengan menggunakan Google Meet. Jadi nanti link akan diberikan di grup GMI itu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya dari sana dan saya mengharapkan kita bisa mengikutinya bersama-sama. Kita berkumpul bersama, berdoa bersama, dan mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan segera menghentikan pandemi ini dan kita bisa kembali kepada aktivitas kita yang semula. Minimal dalam persekutuan doa kita memohon Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, stamina yang baik di dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita tidak hanya memohon Tuhan untuk menghentikan, memberhentikan atau menghilangkan virus ini, tapi kita juga memohon kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita selama pandemi ini. Bagi keluarga kita yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita terus menghimbau kepada mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Jadi biarlah anak-anak kita dari sejak dini mereka kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin hingga dewasanya. Demikian juga anak muda-mudi kita, ada persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 melalui online yang akan dipimpin oleh Chantal Dosman. Dan kiranya anak muda-mudi kita juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam diri mereka selama masih muda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus taat mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona. Tidak selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, sering memakai masker dan selalu memakai masker terlebih di luar ruangan, rajin cuci tangan dimanapun kita berada, dan makanlah makanan yang bergizi dan berprotein, serta di dalam kesibukan kita ambillah waktu untuk olahraga untuk memicu stamina tubuh kita. Dan untuk sementara marilah kita tetap bersabar dan menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian, lebih baik di rumah saja.
Kemudian bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Sekali lagi saya ingin mengatakan pada saat kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita, maka kita juga ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan terus menjaga dan menyertai kita, dan kita akan kembali bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.